Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Margareta Trilestari, Maratus Holihah, dan Lutfiana Wandasari akan mempresentasikan mata kuliah Konsep Dasar IPA SD dengan materi Bumi dan Tata Surya. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Susunan tata surya terdiri dari matahari, yaitu bintang yang jaraknya paling dekat dengan bumi. Planet, yaitu benda langit yang mengitari matahari yang berbentuk bulat dan merupakan satu-satunya objek dominan di orbitnya. Asteroid merupakan benda langit yang berukuran kecil yang bertebaran di langit. Satelit merupakan sebuah benda langit yang mengelilingi planet. Komet juga disebut sebagai bintang berekor. Meteorit merupakan benda-benda langit yang berukuran kecil dan berada di angkasa. Menurut Sidang Umum Perhimpunan Astronomi Internasional atau International Astronomical Union yang diselenggarakan di kota Praha, Ceko, pada tanggal 24 Agustus 2006 menghasilkan definisi baru tentang planet. Planet yaitu benda langit yang mengitari matahari yang berbentuk bulat dan merupakan satu-satunya objek dominan di orbitnya. Ciri-ciri planet menurut Perhimpunan Astronomi Internasional yaitu mengorbit ke matahari, berukuran cukup besar sehingga mampu mempertahankan bentuk bulat, mempunyai massa yang cukup bagi gaya gravitasinya, telah menyingkirkan objek-objek lain di sekitar orbitnya, tidak memiliki sumber cahaya, dan memiliki satelit. Planet pada tata surya dapat dibedakan menurut posisinya terhadap orbit bumi, sabuk asteroid, serta ukuran planet. Menurut posisinya terhadap orbit bumi, 1. Planet inferior, yaitu planet yang berada di antara orbit bumi dan matahari, seperti planet Merkurius dan Venus. 2. Planet superior, yaitu planet yang berada di luar orbit bumi, seperti planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut posisinya terhadap sabuk asteroid. 1. Planet dalam, yaitu planet yang terletak di sebelah dalam sabuk asteroid, seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 2. Planet luar, yaitu planet yang terletak di luar sabuk asteroid, seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Menurut ukurannya. 1. Planet raksasa atau planet Jovian, seperti planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 2. Planet kebumian atau planet terestrial, seperti planet Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nama dan ciri-ciri planet. 1. Merkurius. Jarak dengan matahari sekitar 58 juta kilometer. Waktu rotasi 59 hari. Waktu revolusi 88 hari. Suhu planet yang menghadap matahari mencapai 430 derajat Celcius dan bagian yang membelakangi matahari bersuhu 180 derajat Celcius. Memiliki diameter sekitar 4.879 km dan tidak memiliki satelit. Yang kedua, Venus. Jarak dari matahari 108 juta kilometer. Waktu rotasi 243 hari. Waktu revolusi 225 hari. Suhu rata-rata 462 derajat Celcius. Diameter sekitar 12.104. Tidak memiliki satelit dan cincin. Yang ketiga, Bumi. Jarak dengan matahari sekitar 150 juta kilometer. Waktu rotasi 24 jam. Waktu revolusi 365 hari, suhu rata-rata 15 derajat Celcius, tetapi terasa lebih panas yakni 33 derajat Celcius. Diameter sekitar 12.742 km dan memiliki satu satelit yaitu bulan. Keempat, Mars. Jarak dengan matahari sekitar 218,54 juta kilometer. Waktu rotasi 25 jam. Waktu revolusi 687 hari, memiliki diameter sekitar 6.779 km, rata-rata suhu 13,85 derajat Celcius, serta memiliki dua satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Kelima, Jupiter. Jarak dengan matahari sekitar 776,43 juta kilometer,
waktu rotasi 10 jam, waktu revolusi 11 tahun, suhu rata-rata permukaan minus 108,15 derajat Celcius, diameter Jupiter 139.820 km, serta memiliki 79 satelit dan cincin. Keenam, Saturnus, jarak dari matahari 1,4 miliar kilometer, waktu rotasi 11 jam, waktu revolusi 29 tahun, diameter sekitar 116.460 km, suhu rata-rata minus 139,15 derajat Celcius, memiliki 62 satelit alami, termasuk Titan dan Rhea, memiliki cincin besar dan bongkahan es. Ketujuh, Uranus, jarak dengan matahari sekitar 2,9 miliar kilometer, waktu rotasi 17 jam, waktu revolusi 84 tahun, suhu rata-rata minus 224,15 derajat Celcius, diameter sekitar 50,724 km, memiliki 27 satelit alami, serta memiliki cincin secara vertikal. Yang kedelapan, Neptunus, jarak dari matahari sekitar 4,4 miliar kilometer, waktu rotasi 16 jam, waktu revolusi 165 tahun, diameter sekitar 49,224 km, suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius, memiliki 14 satelit alami, serta memiliki cincin. Struktur bumi terdiri dari 1. Kerak bumi atau crust. Kerak bumi merupakan kulit bumi bagian luar atau permukaan bumi. Lapisan kerak bumi dan bagian di bawahnya hingga kedalaman 100 km dinamakan litosfer. Susunan kerak bumi yaitu terdiri dari feldspat dan mineral silikat. Yang kedua, selimut atau selubung bumi atau mantle. Lapisan ini juga disebut juga astenosfer. Selimut atau selubung merupakan lapisan yang terletak di bawah lapisan kerak bumi. Tebal selimut bumi mencapai 2.900 km dan merupakan lapisan batuan padat. Yang ketiga, inti bumi. Lapisan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lapisan inti luar, outer core, dan lapisan inti dalam, inner core. Lapisan inti luar tebalnya sekitar 2.000 km dan terdiri atas besi cair yang suhunya mencapai 2.200 derajat Celcius. Adapun inti bagian dalam merupakan pusat bumi berbentuk bola dengan diameter sekitar 2.700 km. Inti dalam ini terdiri dari nikel dan besi yang suhunya mencapai 4.500 derajat Celcius. Ciri-ciri bumi yaitu berwarna biru dan putih. Jarak bumi ke matahari adalah 149,6 juta kilometer. Satu-satunya planet yang terdapat kehidupan di dalamnya, memiliki diameter sebesar 12.742 km dan volume sebesar 1,8 kali 10 pangkat 12 km kubik. Sebagian besar permukaan dipenuhi oleh air dan sisanya berupa daratan yang membentuk pulau-pulau dan benua. Pada bagian kutub permukaan bumi diselimuti oleh lapisan es dan gunung-gunung es. Suhu pada permukaan bumi minimal min 89 derajat Celcius, maksimal 57 derajat Celcius dan rata-rata 15 derajat Celcius. Memiliki atmosfer yang tersusun atas nitrogen yaitu 70%, oksigen 21% dan gas lainnya. Periode rotasi 24 jam dan periode revolusi 365 hari. Memiliki satu buah satelit alami bernama bulan. Kedudukan bumi dalam tata surya. Bumi merupakan salah satu planet yang terdapat dalam tata surya. Bumi menempati urutan ketiga dalam tata surya setelah planet Merkurius dan Venus. Dan planet bumi merupakan satu-satunya planet pada tata surya yang dihuni makhluk hidup terutama manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Rotasi bumi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada sumbunya. Sekali berotasi, bumi membutuhkan waktu 23 jam 56 menit. Berikut akibat rotasi bumi, yaitu terjadinya siang dan malam, adanya gerak semu matahari, terjadinya perubahan waktu, perbedaan dalam percepatan gravitasi, ubah arah angin, perubahan arah aliran laut, perbedaan ketebalan atmosfer, bentuk bumi menjadi sferoid, pergerakan bintang, revolusi dan rotasi bulan.
revolusi bumi. Revolusi bumi yaitu perputaran bumi mengelilingi matahari. Berikut akibat revolusi bumi, yaitu perbedaan lama siang dan malam, gerak semu tahunan matahari, perubahan musim, dan perubahan kenampakan rasi bintang. Struktur matahari. Matahari adalah salah satu bintang di alam semesta ini dan merupakan pusat dari tata surya. Struktur matahari terdapat dari beberapa bagian, yaitu 1. Inti. Inti adalah sumber utama energi matahari dan tersusun atas dua sifat yang menciptakan reaksi nuklir terjadi. Inti dari matahari tersusun atas atom proton yang merupakan atom bermuatan negatif, elektron bermuatan negatif, dan neutron yang merupakan atom netral. Yang kedua, zona radiasi. Wilayah ini merupakan wilayah di luar inti matahari yang berfungsi mentransformasikan energi dari inti matahari ke segala penjuru permukaan matahari. Yang ketiga, zona konveksi. Di zona ini, energi panas matahari akan ditransferkan lebih cepat dibandingkan di zona radiasi. Yang keempat, fotosfer. Lapisan ini merupakan permukaan matahari yang dapat kita lihat dengan bantuan teleskop atau filter matahari. Suhu fotosfer sekitar 5.800 derajat Kelvin. Sebagian besar cahaya matahari yang diterima bumi adalah energi yang dihasilkan dari fotosfer. Yang kelima, sunspot atau bintik matahari. Bintik matahari merupakan daerah yang suhunya lebih rendah dari fotosfer, yaitu 2.800 derajat Kelvin. Yang keenam, kromosfer. Kromosfer berada di atas lapisan fotosfer dengan ketebalan 2000 meter. Dalam kromosfer, energi terus disebarkan dengan radiasi atau warna yang dipancarkan cenderung kemerahan. Yang ketujuh, zona transisi. Zona transisi memiliki ketebalan hanya sekitar 100 km dengan suhu yang cenderung naik drastis hingga mencapai 2 juta derajat Kelvin. Dan yang terakhir, korona. Korona adalah lapisan terluar matahari dan dapat terlihat seperti mahkota dalam gerhana matahari. Korona sangat tipis dan samar dalam gerhana matahari. Fase bulan. Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Perubahan ini bisa terjadi karena di luar angkasa, bulan selalu berputar mengelilingi bumi. Hal ini dinamakan sebagai revolusi bulan. Adapun beberapa fase-fase bulan yang terdiri dari 1. Fase new moon adalah fase di mana bulan menjadi konjungsi antara matahari dan bumi. Maksudnya, bulan menjadi jembatan yang berada di tengah-tengah matahari dan bumi. Yang kedua, fase waxing crescent atau hilang awal bulan atau bulan sabit awal. Setelah mengalami fase new moon, bulan bergerak meninggalkan konjungsi atau titik tengah antara matahari dan bumi. Selama fase ini, bagian bulan yang terkena cahaya matahari hanya kurang dari setengah. Dan yang ketiga, fase first quarter atau paruh awal. Bulan terus bergerak dan kini berada di seperempat lingkaran dari posisi awal. Karena posisinya sudah pas, maka bagian matahari yang bersinar pun tetap terkena di setengah bagian bulan. Yang keempat, fase waxing gibbous atau cembung awal. Setelah melewati seperempat putaran bulan, maka fase selanjutnya dinamakan waxing gibbous. Saat ini bulan berada agak di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya. Yang kelima, full moon atau bulan purnama. Fase full moon adalah fase di mana matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus. Mirip seperti fase first quarter. Bedanya, bulan berada di belakang bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan tertutup oleh bumi yang ukurannya lebih besar. Yang keenam, waning gibbous atau cembung akhir.
Setelah melewati setengah putaran, fase bulan kembali ke awal. Pergerakan bulan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Yang ketujuh, third quarter atau paruh akhir. Fase ini adalah saat di mana posisi bulan sudah mencapai 3/4 putaran. Karena letaknya, cahaya matahari menyinari setengah bagian bulan, sehingga dari bumi, bulan terlihat setengah lingkaran. Biasanya fase ini terjadi di tanggal 21, 22, dan 23. Yang terakhir adalah waning krisen atau hilal akhir bulan atau bulan sabit akhir. Seperti namanya, fase ini merupakan saat di mana bulan kembali berbentuk sabit. Setelah fase ini, bulan akhirnya kembali ke posisi awal, yang biasa disebut new moon. Pengaruh rotasi bulan. Rotasi bulan adalah pergerakan bulan pada porosnya. Arah putaran bulan berotasi biasanya adalah dari barat ke timur. Ada pula akibat dari rotasi bulan. Pada bulan sendiri akan berakibat bulan akan selalu terlihat dalam posisi yang sama saat dilihat. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan bulan untuk sekali berotasi adalah 29,5. Dalam bumi sendiri tidak ada pengaruh apapun terhadap kehidupan bumi saat adanya rotasi bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaklumi. Semoga ilmu dari kami bermanfaat. Terima kasih.